Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim walladzi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an. Wa adapun Allah itu alladzi zat khalaqa yang menciptakan siapa alladzi lakum bagi kalian ma pada perkara fil ardi yang berada di dalam bumi. Ail ardi artinya menciptakan bumi, wama dan perkara fiha yang ada di dalam al-ardi. Jami'an dalam keadaan seluruhnya ardi. Litantafi'u supaya mengambil manfaat kalian bihi dengan ma, wa ta'tabiru dan mengambil ibarok, mengambil takbir kalian. Sumastawa kemudian menjadikan siapa Allah ba'da khalqil ardi setelah menjadikan bumi, ai qosoda artinya sengaja siapa Allah ilas samai pada penciptaan langit. Fasawwahunna maka menjadikan sempurna siapa Allah pada ard wasama, pada ardi wasama. Al-dhamiru adapun dhamir itu yarji'u kembali. Itu yarji'u kembali apa dhamir ila samai pada lafaz as-sama. Fasawwahunna bisa kembali ke as-sama atau ke ardi wasama. Li'annaha karena sesungguhnya sama itu fi makna jam'i bermakna jamak. Al-ailati yang kembali ilahi terhadap jamak. Au sayyara ay sayyara artinya menjadikan siapa Allah pada sama. Karena fi ayatin sebagaimana di dalam ayat ukhra yang lain. Faqadha maka mendatangkan siapa Allah faqadhahunna. Dalam ayat lain juga disebutkan faqadhahunna, di mana hunna yang muannas itu kembali pada as-sama. Ya, kalau prinsip bahasa nahwunya itu kan semua benda di bumi itu domirnya domir perempuan. Jadi mengikuti domir muannas. Kalau kembali pada sama, pada araf, atau biasanya juga kembali pada hal-hal yang berpasang-pasangan, misalkan bulan dan bintang, siang malam, langit dan bumi, itu menggunakan domir perempuan. Sab'a samawatin tadi ilas sama fasawwahunna maka menyempurnakan siapa Allah pada as-sama. Sab'a samawatin pada 7 langit-langit. Wa huwa adapun Allah bikulli syai'in terhadap segala sesuatu itu alimun yang maha tahu siapa Allah. Mujammalan dalam keadaan secara global, wa mufassalan dan dalam keadaan ditafsir, dipisah-pisah. Artinya apa? Kalau toh Allah menghendaki semua dijadikan secara bersamaan tanpa ada tafsir, tanpa ada pisah-pisah, langsung diciptakan semuanya gergetan oleh Allah diciptakan. Tapi tidak, Allah menghendaki semua penciptaannya teratur. Afala ta'tabiruna
apakah tidak bisakah mengambil ibaroh kalian annal qadiro, pada sesungguhnya zat yang maha kuasa ala kholqi dzalika, atas menciptakan ard was sama, abadan ibtidaan di dalam permulaan, ibtidaan di dalam permulaan. Wa huwa adapun dzalik itu a'zamu, lebih agung, minkum, dari kalian. Wa huwa adapun dzalik a'zamu, yang lebih agung, minkum, dari kalian, itu qadirun, kuasa, ala i'adatikum, kuasa ala i'adatikum, atas mengembalikan kalian. Allah adalah zat yang maha menghendaki. Lebih dahulu diciptakan langit dan bumi dibandingkan manusia. Oke, ini juga jadi peringatan pada kita bahwa bumi dan isinya yang lebih besar saja itu ciptaan Allah, dan jika Allah berkehendak itu juga ditiadakan gitu nih. Apalagi manusia, jelas secara material kita lebih kecil daripada langit dan bumi. Ya alangkah mudahnya kalau Allah menghendaki ketiadaan kita akan lebih kecil daripada langit dan bumi. Wadkur, dan menyebutkanlah engkau ya Muhammad, wahai Muhammad, ilqala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Idqala, ketika mengucapkan siapa Rabbuka, Tuhanmu, wa idqala, dan ketika mengucapkan siapa Rabbuka, Tuhanmu, lil malaikati, kepada para malaikat, inni, sesungguhnya aku, itu ja'ilun, yang menjadikan fil ardi, di dalam bumi, khalifatan, pada khalifah, ada penanggung jawab atau pengganti. Kalau bahasa aslinya kata khalifah itu adalah pengganti. Pengganti itu artinya wakil. Kita manusia itu diberikan amanah untuk merawat bumi dan seisinya, diperintahkan, diciptakan untuk menjadi khalifah di bumi, menjadi penanggung jawab di bumi. Yakhlifuni, yang menggantikan siapa khalifah padaku, fitangfi di ahkami, di dalam meneruskan hukum-hukumku, fiha di dalam ard, wahua adapun khalifah itu Adamun, Nabi Adam alaihissalam. Qalu, maka mengucapkan siapa malaikat, ataja'alu, apakah menjadikan engkau, fiha di dalam al-ardi, man, pada orang, yufsidu, yang merusak, siapa man, fiha di dalam al-ardi, merusak dengan apa? Bil ma'asi, dengan kemaksiatan. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku, dan mengalirkan siapa man ad-dima'a, pada darah-darah. Yuriku artinya mengalirkan, siapa man ha pada dima, bil qatli, dengan peperangan. Kama fa'ala, sebagaimana melakukan siapa Banul Jani, Banul Jan,
Wakanu dan ada siapa Banul Jan itu fiha di dalam al-ardi. Falamma afsadu maka ketika berbuat kerusakan siapa Banul Jan, arsala maka mengutus siapa Allahu Allah, arsala maka mengutus siapa Allahu Allah alaihim atas Banul Jan al malaikata pada para malaikat. Fatruduhum maka menolak siapa malaikat pada Banul Jan ilal Jazairi ke pulau-pulau wal jibali dan gunung-gunung. Wanahnu dalam keadaan adapun kami itu nusabbihu bertasbih kami. Mutalabbisina dalam keadaan menyandang kami bihamdika dengan memuji padamu. Aina qulu artinya mengucapkan kami subhanallah wa bihamdi pada ucapan subhanallah wa bihamdi. Wa nuqaddisu dan mensucikan kami laka bagimu. Nunazzihu artinya mensucikan kami kepadamu amma dari perkara ya la yaliku yang tidak patut apama jika denganmu. Falamu maka adapun lam itu zaidatun tambahan. Wa jumlatu adapun jumlah itu halun hal ai fanahmu ahaqqu bil istikhlafi. Fanahnu maka adapun kami itu ahaqqu lebih berhak bil istikhlafi dengan menjadi khalifah. Ketika diciptakan Nabi Adam, qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Menciptakan Allah mengatakan kepada para malaikat, sesungguhnya menciptakan khalifah di bumi. Maka para malaikat berkata, ataj'alu fiha may yufsidu fiha. Tidakkah Tuhan melihat orang atau penduduk yang pernah Tuhan ciptakan untuk menjadi khalifah di bumi, kemudian may yufsidu fiha, mereka merusak bumi itu sendiri dengan kemaksiatan dan pembantaian, pembunuhan, wayasfikud dima'a dan pembunuhan, peperangan, pembunuhan seperti itu. Jadi memang di dalam banyak kisah diceritakan sebelumnya Allah ngetes ya kalau Allah menghendaki bisa langsung saja, tapi alurnya dibuat seperti itu oleh Allah. Diciptakan makhluk yang bernama Banul Jan. Jadi di dalam bahasa lain penyebutan jinnya itu menggunakan ya gitu ya. Jadi Banul Jan itu diciptakan di bumi, kemudian mereka membuat kerusakan dengan banyak sekali maksiat, dengan banyak sekali pembunuhan. Mungkin kadang-kadang kalau melihat cerita-cerita mitologi orang-orang barat mitologi orang-orang Yunani itu kadang-kadang seperti menggambarkan kehidupan Banul Jan di mana semua orangnya tidak memiliki aturan kemanusiaan, seperti bukan manusia. Jadi kalau diceritakan kadang-kadang kan ada makhluk-makhluk mitologi yang dimunculkan. Kalau kalian suka dengan film-film mitologi ya, kayak yang ada di Narnia itu kan, ada gambaran. Tahu film Narnia nggak? Tahu kan ya? Kan itu bentuk-bentuknya itu kan seperti bentuk yang mitos gitu nih. Kadang-kadang
gambarannya kurang lebih seperti itu. Jadi makhluk perusak yang hanya saling apa ya, demi kepentingan pribadi hanya saling menyerang gitu. Kadang-kadang kalau melihat cerita-cerita mitologi itu dari mana yang munculnya gambaran-gambaran itu gitu. Kalau di kitab seperti Dakwahul Akbar itu diceritakan ada makhluk-makhluk mitologi yang diserupai oleh jin, yang mungkin makhluk itu dulu memang pernah diciptakan oleh Allah dengan bentuk seperti itu, terus kemudian memperlihatkan diri kepada manusia. Makhluk-makhluk mitologi itu kiranya mungkin pernah ada gitu, dan mereka membuat kerusakan di bumi. Akhirnya ketika diciptakanlah Nabi Adam, para malaikat juga komplain gitu ya, kan jenengan sudah pernah menciptakan apa namanya sekelompok makhluk untuk menjadi khalifah di bumi, dan hasilnya mereka melakukan kerusakan dengan maksiat dan segala bentuknya gitu. Nah terus sekarang jenengan menciptakan lagi Nabi Adam, menciptakan lagi manusia gitu ya. Sementara kami adalah makhluk yang senantiasa bertasbih gitu, dan selalu mensucikan namamu dari segala sesuatu yang tidak pantas bagimu. Kalimatnya kan wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Lalu kemudian para malaikat ini meyakinkan lah nih, bernegosiasi pada Allah, jangan menciptakan makhluk untuk jadi khalifah di bumi lagi, nanti mereka juga akan melakukan kerusakan yang pada akhirnya banyak mitologi tentang Banul ini, diantaranya memang diturunkanlah para malaikat untuk mengatasi kekacauan yang dibuat oleh makhluk ini. Jadi maka ya sempat komplain gitu ya. Terus Kola berfirman siapa Allah Ta'ala, ini sesungguhnya aku itu a'lamu, lebih mengetahui aku, ma pada perkara la ta'lamuna yang tidak mengetahui kalian. Minal maslahati, nyatanya dari kemaslahatan, fistiqla fi agama, di dalam pengangkatan khalifahnya Nabi Adam. Wa an dzurriyyatahu dan wa an dzurriyyatahu wa anna dzurriyyatahu, dan sesungguhnya anak turunnya Nabi Adam itu fihim, itu di dalam dzurriyyah, itu fihim itu di dalam dzurriyyah. Jadi di situ khobarnya fihim itu dia jadi khobarnya Anna sekaligus jadi khobar muqaddam. Jadi maka ditandai dengan dua ini ya, dua tanda. Itu fihim, maka itu di dalam dzurriyyah, al-muti'u adapun orang-orang yang taat, wal asi dan orang-orang yang maksiat. Fayadharu, maka akan jelas apa al-adlu, keadilan bainahum di antara dzurriyyati. Faqalu, maka berkata siapa malaikat, la yakhluqa, tidak menciptakan siapa Rabbuna Tuhan kami, siapa Rabbuna Tuhan kami, kholqon pada makhluk akroma yang lebih mulia, alaihi atas Adam, minna dari kami. Wala a'lamu, dan tidak mengetahui aku, lisa bikona, karena mendahuluinya kami lahu terhadap Adam. Waru'yatuna dan waru'yatana, dan untuknya melihat kami, ma pada perkara lam yaro yang tidak melihat siapa Adam hu pada ma. Fakhalaqa, maka menciptakan siapa Allah Ta'ala maha luhur siapa Allah, Adam pada Nabi Adam, min adimil ardi, dari saripatinya bumi. Min adimil ardi, dari saripatinya bumi. Ay wajibah, artinya wajahnya ard.
biangqobadha dengan untuknya mengambil siapa Allah minha dari adimal ardi qabdatan pada segenggam min jami'i alwaniha dari seluruh warnanya ardi. Wa ujinat dan di diadon itu siapa diadon dijelatremi ngomong bahasa Indonesia itu kan mengambil segenggam dari seluruh warna yang ada di bumi terus mari ngono di kepel-kepel apa wis iku pokoke maknane nggih dicampur mungkin nih diadon lah ya apa adimil ardi dilmiyahi dengan air al-mukhtalifati yang berbeda-beda. Wasawwaha dan menyempurnakan siapa Allah pada pada adimil ardi wa nafaqo dan meniupkan siapa Allah fihi di dalam genggaman tersebut ar-ruha pada ruh fasoro maka jadi apa adimil ardi hayawanan menjadi hewan-hewan hassasan yang sangat mengetahui. Kalau hassasan itu mungkin lebih tepat dimaknai bisa merasa, jadi dari kata his gitu ya. His itu kan perasa, indra perasa. Nah, apa namanya? Yang bisa menyentuh, bisa merasakan, mungkin istilahnya adalah diciptakanlah dari bumi itu hayawan yang memiliki rasa. Ba'da angkana di dalam setelah untuknya ada. Di dalam setelah untuknya ada apa ganggun dari itu jamidan yang tidak memiliki roh. Itu jamidan yang tidak memiliki roh. Wa 'allama dan mengajari siapa Allah Adama pada Nabi Adam al-asma'a pada nama-nama. Asma'a artinya pada nama-nama al-musammiyati yang dinama-namakan, yang dinama-namai. Kullaha ya seluruhnya asma. Hatta qis'ata sehingga hatta qis'ata sampai pada namanya apa ya, qis'ah itu tunggung itu ya kayak tempat-tempat nama-namanya kayak mungkin piring gitu, tempat sayur. Nah itu qis'ah belanga, itu belanga. Wal kusai'ata dan tunggung kecil. Kalau di KBBI juga ada tunggung, itu sama dengan belanga, sama dengan apa namanya mangkok yang dari tanah liat. Kalau zaman sekarang ya ada yang dari ada banyak gitu, yang dari stainless, dari plastik, dari apapun itu bisa dimanai. Kalau pisang itu bisa dimanai belanga. Wal kusai'ata dan belanga kecil.
is'ati wal musai'ati wal fiswati wal fusayyati wal migrafati dan erus sendok sayur ini. Fi an alqa dengan untuknya mempertemukan siapa Allah fi qalbihi di dalam hatinya Adam ilmaha pada mengetahui asma. Summa aradha kemudian mempertemukan siapa Allah pada malaikat pada al-musamiyat, pada asma atau al-musamiyat. Al-musamiyati artinya pada nama barang-barang. Wafihi dan itu di dalam aradhum taglibul uqala'i adapun kemenangan bagi yang berakal. Summa aradhum alal malaikati atas para malaikat. Faqala maka berkata siapa Allah lahum terhadap malaikat tabkian dalam keadaan menegaskan. Ambiu menceritakanlah engkau ni padaku. Akhbiruni artinya menghabarkanlah engkau ni padaku bi asma'iha ulai terhadap nama-namanya barang-barang tersebut. Al-musamiyati pada nama-namanya. In kuntum apabila ada kalian itu shodiqina yang membenarkan kalian fi anni bahwa sesungguhnya aku itulah akhluqu tidak menciptakan aku a'lama yang lebih mengetahui aku minkum dari kalian au annakum atau sesungguhnya kalian itu ahakku lebih berhak bil khilafati untuk menjadi khalifah. Wa jawabu syarti adapun jawab syarat itu adalah menunjukkan alaihi atas jawab apa ma perkara qablahu yang sebelumnya syarat. Qalu maka berkata siapa malaikah subhanaka maha mensucikan aku kepadamu. Tangzihan dalam keadaan mensucikan aku laka padamu anil i'tiradi dari melawan dari perlawanan alaika atas dirimu. La ilma tidak ada pengetahuan itu maujud. La ilma tidak ada pengetahuan itu maujud lana bagi kami illama kecuali perkara alamta yang telah mengajarkan engkau nah pada kami iyahu pada man. Innaka sesungguhnya engkau anta ya engkau takkidun adapun anta itu takkid lil kafi terhadap kafnya lafaz innaka. Innaka anta itu al-alimu zat yang maha mengetahui al-hakimu yang ahli hikmah. Alladzi la yakhruju yang tidak kembali apa syai'un perkara an ilmihi dari la yakhruju yang tidak keluar apa syai'un perkara an ilmihi dari pengetahuan Allah wa hikmatihi dan hikmah Allah. Jadi kemudian setelah diciptakanlah Nabi Adam langsung diberitahu oleh Allah. Jadi sebenarnya cerita tentang penciptaan Nabi Adam itu sangat ini ya, sangat menarik gitu. Jadi tangan kanan Nabi Adam itu diciptakan dari mana, tangan kirinya dari tanah mana, semua itu yang nantinya membentuk sebuah karakter manusia nih. Maka manusia itu rata-rata ya berbeda suku bangsa, berbeda cara hidupnya. Nah, dimulai dari Nabi Adam. Nabi Adam setelah diciptakan langsung diberitahu oleh Allah tentang
nama benda-benda yang ada di situ, benda-benda yang pada akhirnya nanti ketika turun di bumi menjadi benda-benda yang dibuat oleh manusia. Jadi saat di surga pada saat itu setelah diciptakan, ditiupkan roh, kemudian Nabi Adam diberitahu nama-nama benda, lalu diteslah di depan para malaikat. Para malaikat disuruh menyebutkan terlebih dahulu. Faqala ambiuni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Lalu kemudian yang menang Nabi Adam, karena Nabi Adam ini setelah diberitahu ingat, mengingat terus apa yang sudah diajarkan. Kemudian para malaikat mengatakan qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Itu yang dikatakan oleh para malaikat. Ya tentu saja kami tidak tahu kecuali apa yang sudah Allah beritahukan kepada para malaikat. Jadi dari sini sebuah isyarat bahwa malaikat itu tidak ditakdirkan untuk mencari tahu. Jadi yang ditakdirkan untuk mencari tahu itu adalah manusia. Malaikat nggak tahu, kalau nggak dikasih tahu sama Allah ya nggak akan tanya. Pokoknya diperintahkan sujud terus mulai diciptakan sampai hari kiamat. Diperintahkan tasbih terus. Nggak ada komplain, nggak ada ingin tahu, nggak ada ingin berkembang, ya sudah memang diciptakan untuk itu. Dari sini kita bisa melihat bahwa yang diciptakan dengan ide-ide itu adalah manusia. Kalau malaikat juga ada ide, pokoknya diciptakan Allah, mereka akan melakukan hal itu. Ini juga Allah memberikan memberikan semacam peringatan kepada para malaikat bahwasanya yang dibutuhkan oleh bumi setelah Allah menciptakan al-ard, menciptakan dunia, menciptakan bumi dan seisinya, yang dibutuhkan adalah manusia. Manusia dengan segala ide-idenya, manusia dengan segala pemikiran-pemikirannya, manusia dengan segala baik dan buruknya. Maka di sini tadi juga dikatakan bahwa dari dzurriyyatnya Nabi Adam ini nanti fihim al-muti' wal 'asi fayadharul 'adlu bainahum. Jadi dzurriyyah Nabi Adam itu nanti bukan yang semuanya angkara murka, tapi di situ ada yang muti, ada yang taat, kemudian ada yang maksiat gitu ya. Maka kemudian dan itu jelas antara keduanya, siapa yang menjadi penegak kebaikan, lalu siapa orang-orang yang berusaha merusaknya. Dan ini akan terus berdampingan, baik dan buruk akan selalu berdampingan. Jadi dulu saya ijazah yang menurut saya benar-benar masuk ya dari Uni, nggak macam-macam doa yang diajarkan sama Uni waktu itu. Uni memberitahu pada saya kalau doa itu yang penting minta supaya tidak menjadi ujian bagi orang lain, supaya tidak menjadi ujian bagi orang lain, supaya kita menjadi tidak tergolong takdir kita itu bukan untuk menjadi ujian bagi orang lain. Itu benar-benar saya ingat terus-menerus gitu. Dari waktu ke waktu semakin saya dewasa. Kalau dulu ya udah lewat gitu aja nih, karena masih terlalu muda untuk memahami sesuatu yang lebih besar. Tapi lambat laun dari waktu ke waktu ketemu banyak orang, terus kemudian dibahagiakan oleh orang-orang, dikecewakan oleh orang-orang. Nah dari situ mulailah saya semakin paham. Kadangkala ternyata yang sesederhana itu memang yang ternyata dibutuhkan oleh manusia. Kita kadang-kadang kan nggak tahu ya, kadang-kadang kita tidak menyadari bahwa memang pada penciptaannya Allah menciptakan orang-orang yang muti, juga orang-orang yang al-'asi. Kalau yang muti otomatis mereka taat pada Allah, memberikan dampak positif kepada lingkungan. Bagaimana semua orang juga bisa bersikap positif, tutur katanya baik, dan seterusnya, tidak mengambil keputusan yang aneh-aneh gitu ya, yang aneh-aneh menurut syariat dan sebagainya. Lalu kemudian ada lagi yang golongan al-'asi. Nah ini
kita harus minta perjagaan dari Allah supaya kita tidak menjadi ujian bagi orang lain. Kelihatannya ini sederhana, tapi kalau dipikir-pikir lagi, iya ya, kadang-kadang kita ngomong apa kok ternyata ini ternyata kalimat ini menyakitkan bagi orang lain gitu. Nah ini diperlukan kepekaan ya, diperlukan kehati-hatian. Dan manusia diciptakan sekaligus dengan rezeki berupa ilmu pengetahuan. Ini sesuai dengan bagaimana Allah menciptakan Nabi Adam. Nabi Adam diciptakan dari saripati bumi, ada detailnya di buku Malas Tapingin itu, kalau nggak salah di belakang-belakang ada saya jelaskan sesuai yang itu ya, kisahnya boleh dipercaya boleh enggak ya. Sifatnya mitologi, tapi itu saya baca dari kitab Daqaiqul Akhbar di situ bagaimana penciptaan Nabi Adam. Tangan kanannya dari mana, tangan kirinya dari mana, dari tanah mana, ya sesuai dengan penjelasan yang mengatakan bahwa Nabi Adam itu dikumpulkan dari penciptaan pertama manusia ya, dikumpulkan dari saripati bumi, diambil seluruh partikel warna yang ada di bumi, terus kemudian dicampur dengan air, juga airnya bumi, lalu kemudian ditiupkanlah roh dan jadilah Nabi Adam. Setelah bahkan di kitab itu juga dijelaskan, ketika Nabi Adam diciptakan itu belum sempurna, belum sampai ke kaki, baru sampai perut, itu sudah kesusu mau ngadeg gitu. Ini menunjukkan bahwa manusia memang memiliki daya pikir. Sementara kalau misalkan penciptaan malaikat diciptakan dari awal begitu, dari awal penciptaan rukuk terus sampai hari kiamat rukuk pekerjaannya. Kalau kok malaikat rukuk itu susu sholat dulu ya kalau sing iso ngono mek menungso. Saya tak sholat dulu. Ya, jadi seberdaya itu Allah menciptakan manusia. Ya. Maka ketika para malaikat ditanya nggak bisa jawab, lalu mengatakan subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Mengatakan pada Allah bahwa saya nggak mungkin tahu kalau Allah tidak beri tahu. Jadi kalau karakternya malaikat seperti itu, tapi manusia tidak. Qala berkata siapa Allah Ta'ala ya Adamu, ya Adamu wahai Nabi Adam, ambihum, menceritakanlah engkau pada malaikat, ail malaikata, artinya pada para malaikat, di asma'ihim, dengan nama-namanya musammiyat. Al musammiyati, pada nama-nama benda. Fasama, maka menyebutkan namanya siapa Adam, kulla syai'in, pada segala sesuatu, biismihi, dengan namanya syai'. Wadakaro, dan menyebutkan siapa Adam hikmatahu, pada kegunaannya syai'. Allati khuliqa, yang telah diciptakan apa syai', laha, karena hikmah. Jadi setelah Nabi Adam diperintahkan, ya Nabi Adam langsung jawab, ini namanya ini, gunanya ini gitu ya. Falamma amba'ahum, maka ketika menceritakan siapa Adam pada malaikat, di asma'ihim, dengan nama-namanya musammiyat, qala, maka berkata siapa Allah Ta'ala lahum, terhadap malaikat, muwabbihon, dalam keadaan zat yang menegaskan, alam akul, tidakkah sudah mengatakan aku. Alam akul kan koyok nek basa Jawa nek kan aku mang wis ngomong ngono itu. Alam akul, tidakkah sudah menyebutkan aku, lakum, pada kalian, ini sesungguhnya aku itu a'lamu, mengetahui aku, waibas samawati, pada samar-samarnya langit-langit, wal ardi, dan samarnya bumi. Ma, artinya perkara, goba, yang samar, apa ma, fiha, di dalam as-samawat wal ard.
wa a'lamu dan mengetahui aku ma pada perkara tubaduna yang menjelaskan tubaduna yang telah kalian jelaskan. Tudharuna artinya menjelaskan kalian min qaulikum dari ucapan kalian ataja'alu fiha ila akhirih pada ucapan ataja'alu fiha ila akhirih. Wama dan pada perkara kuntum yang ada kalian itu taktumuna menahan kalian. Tusirruna artinya merahasiakan kalian min qaulikum dari ucapan kalian la yakhluqa yaitu lafaz la yakhluqa akrama alaihi minna. La yakhluqa untuknya tidak menciptakan untuknya tidak menciptakan Allah akroma pada yang lebih mulia alaihi atas malaikah alaihi atas makhluk minna dari kami wala a'lama dan tidak lebih mengetahui aku. Jadi maksudnya ini Allah mengatakan kepada para malaikat setelah para malaikat ini lihat kelebihan apa yang terinstal pada sosok manusia Nabi Adam ini, maka kemudian Allah menegaskan kepada para malaikat bahwa saya lebih mengetahui apa yang samar di langit dan di bumi, dan saya juga lebih tahu apa yang tentang apa yang kalian katakan tadi tentang bahwa para malaikat mestinya lebih makhluk yang lebih mulia untuk dijadikan khalifah di bumi gitu. Wa ma kuntum taktumuna dan pada perkara-perkara yang kalian sembunyikan. Jadi kan masih komplain karena malaikat nih. Jadi tidak berani mengatakan secara langsung dan merasa tidak ada hak untuk memberikan judgement kepada Sang Pencipta kepada Allah. Tapi kemudian Allah mengatakan yang kalian sembunyikan pun tentang bahwa diri kalian lebih mulia dari apa yang baru saja saya ciptakan, saya juga tahu yang dikatakan oleh Allah. Wadkur dan ingatlah engkau idkulna ketika mengucapkan aku lil malaikati pada para malaikat idkulna lil malaikati sujudu sujudlah kalian wal adama beserta Nabi Adam ai sajidu ai sujudan tahiyatin artinya sujud penghormatan. Bil inhinai dengan sebab memuliakan. Fasajidu maka bersujud siapa para malaikat illa iblisa kecuali iblis. Ketika dikatakan itkunna lil malaikati sujudu li Adam fasajadu para malaikat sujud merasa kagum dengan makhluk yang baru saja diciptakan oleh Allah lengkap dengan segala pengetahuan yang dimiliki. Nah, jadi manusia itu maka semua generasi itu akan membawa keindahannya masing-masing. Jadi apakah ya memang sudah dipastikan ya oleh Rasulullah sudah dipastikan bahwa tidak ada masa yang lebih baik daripada masaku, itu sudah dikatakan oleh Rasulullah. Tapi apakah berarti masa depan itu sudah dipastikan keburukannya? Tentu tidak. Rasulullah mengatakan tidak ada yang lebih baik, bukan berarti menjadi lebih buruk, kan begitu. Tidak perlu ditafsiri bahwa berarti masa depan itu, karena Rasulullah sendiri sampai dikomplain ya oleh para sahabat ketika Rasulullah mengatakan bahwa kita yang generasi sekarang ini akan memiliki akan memiliki nilai ibadah berpahala yang sama dengan para sahabat yang tinggal berada di zaman Rasulullah gitu. Padahal kita sudah tidak berada di zaman Rasulullah
sempat dikomplain ya, oleh para sahabat, tapi kemudian Rasulullah termasuk kelebihan daripada umat Islam adalah apa istilahnya sanad ya. Termasuk kelebihan daripada umat Islam adalah sanad ilmu. Nah, itu yang menjadikan kita bisa bersyukur sekarang kita belajar ilmu yang diajarkan oleh Rasulullah dari para ulama. Nah, pada saat itu ya, ketika Nabi Adam mengetahui apa-apa yang disebutkan oleh Allah, kemudian menjelaskan kepada para malaikat, dikatakan Irkulna lil malaikati isjudu li Adam, semuanya bersujud karena kagum dengan ciptaannya kecuali illa iblis, kecuali iblis. Adapun iblis itu abul jinni, bapaknya jin. Itu abul jinni, bapaknya jin, karena yang ada siapa? Iblis bainal malaikati, di antara malaikat, di antara para malaikat. Melanggar, mencegah, berpaling. Apa ya? Kalau dimaknai mencegah itu bukan mencegah diri ya, berpaling. Tapi kalau berpaling itu bahasa Arabnya bukan apa. Gimana nih berpaling atau manggil berpaling? Intana artinya mencegah, minas sujudi, dari sujud. Wastakbaro, dan membesarkan diri, menyombongkan diri. Siapa iblis? Takabaro artinya membesarkan diri. Siapa iblis? Anhu, dari Adam. Wakola, dan berkata iblis, ana, adapun aku itu khairun, lebih bagus minhu, dari Adam. Wakana, dan ada siapa iblis itu minal kafirina, dari golongan kafirin, orang-orang yang tertutup atau makhluk yang tertutup. Di dalam apa? Fi ilmillahi, di dalam mengetahui urusan Allah, di dalam mengetahui urusan Allah. Jadi apa namanya, denial ya, menolak bahwa Allah telah menciptakan makhluk bernama manusia yang tahu banyak hal. Tapi iblis ini nggak mau mengakui. Di sini dikatakan abul jin. Lalu kemudian di masa depan, di masa-masa berikutnya, jin pada akhirnya juga diciptakan serupa dengan manusia. Artinya dalam segi perintah keimanannya sama dengan manusia. Maka jin ada yang mengikuti bapaknya, okay? Ada yang tidak mengikuti, yaitu jin-jin yang beriman pada Allah. Jin yang beriman pada Allah, yang tidak mengganggu sesama makhluk Allah, sesama manusia, dan menyatakan iman kepada Rasulullah, seperti dalam kisah-kisah bagaimana Rasulullah juga menyebarkan Islam di golongan itu ya, di golongan jin. Jadi sebenarnya jin itu juga penciptaannya itu takdir penciptaannya itu sama dengan manusia. Mereka punya ambisi, punya keinginan, punya angkara murka, sama dengan manusia. Diberikan beberapa kelebihan jin, tapi juga yang makhluk tetap tidak menghapus keutamaan manusia sebagai makhluk Allah yang paling mulia. Jadi memang dari kapasitas kecerdasan, jin lebih cerdas dari manusia, umurnya juga lebih panjang dari manusia. Tapi secara rupa dan segala bentuk luar, kemudian daya fikir, daya tangkap, daya fikir, kemudian khilafahnya di bumi itu otoritasnya lebih kepada manusia. Wakana fi ilmillahi wa qulna, dan mengatakan aku. Jadi tadi iblis menolak untuk bersujud. Wa qulna, dan mengatakan aku, ya Adamu, wahai Adam. Ini Allah nih. Kemudian berseru pada Nabi Adam, uskun, menetapkanlah engkau, anta, ya dirimu,
Takkidun adapun anta itu takkid lid dhamiri terhadap dhamir al mustatir yang disimpan yuqtofa supaya diatofkan apa alaihi atas dhamir anta wa zaujuka dan istrimu Hawa yaitu ibu Hawa bil mati dengan dibaca mat Hawa wakana dan ada apa khalquha penciptaan Hawa itu min dilaihi dari tulang iganya Nabi Adam. Al Aisari yang kiri. Jadi setelah Nabi Adam ini menetap di surga, setelah diciptakan menetap di surga, nah inilah mulai muncul perasaan kemanusiaan mulai muncul. Kok saya kesepian ya? Karena teman-temannya kan malaikat, setan, iblis sudah masuk neraka kan. Ada perasaan sepi, ada perasaan kosong. Perasaan ini yang kemudian muncul pada seluruh umat manusia di bumi. Lalu di saat itu, Allah yang menyaksikan hal itu iba gitu melihat kesedihannya Nabi Adam yang merasa kesepian. Rasa kesepian itu ya sudah muncul sejak zaman Nabi Adam, ada perasaan itu. Begitu pula dengan manusia biasa kita pasti di usia tertentu sampai barangkali sekarang belum kepikiran untuk menikah, tapi pastilah ada perasaan nanti saya dapat suami yang seperti apa gitu ya, mulai membayangkan pasangan. Atau dulu lah pada saat sampai awal-awal usia puber mulai seneng pas dapat perhatian dari lawan jenis. Ini sudah ada sejak zaman Nabi Adam. Nabi Adam mulai merasa kesepian. Apa ya yang bisa menemani saya? Muncul pertanyaan. Maka Allah melihat perasaan sepi itu, Allah melihatnya. Lalu diciptakanlah ibu Hawa dari tulang rusuk kirinya Nabi Adam. Nah setelah itu menetap di bumi sebagai sepasang kekasih, teman, itu satu-satunya teman manusia yang tinggal di surga pada saat itu. Lalu ada skenario lagi yang terjadi. Allah mengatakan pada Nabi Adam dan ibu Hawa, menetaplah di bumi, menetaplah di surga menetaplah di sini, nikmati apapun yang bisa kalian nikmati. Uskun anta wa zaujuka al jannata di dalam surga, wakula dan makanlah kalian minha dari jannah. Akalan pada makanan, rogotan yang luas, wasian yang beragam, yang luas itu tadi la hajro yang tidak ada batas, fihi di dalam akal. Jadi mangan masa bebas-bebas sih, karena di surga tidak ada perasaan kenyang. Jadi ternyata sekalipun di surga ada rasa kesepian maka ya setidaknya kita percaya bahwa memang manusia itu sudah juga diciptakan lengkap dengan jodohnya gitu. Mungkin dan itu sudah diciptakan sejak penciptaannya di alam sana. Nanti jodoh kalian pasti orang yang sebelumnya sudah pernah ditemui. Mudah-mudahan dapat jodoh yang pas gitu ya. Sedikit lagi haitsu syi'tu mas sekira menghendaki kalian berdua. Jadi tadi rogodan haitsu syi'tu makan apapun yang kalian kehendaki tanpa ada batasan. Wala taqroba dan jangan mendekati kalian berdua hadhihi syajarata pada pohon ini. Bil ukli dengan makan minha dari hadhihi syajarah. Wahiyah adapun hadhihi syajarah itu al-khintatu gandum, awil karni atau kurma, atau atau selainnya fitoh wal karni. Fatakuna maka ada kalian, fatasiro artinya menjadi kalian,
itu minal zalimina, dari orang-orang yang zalim. Al-asina artinya orang-orang yang maksiat. Fa'azalla, maka mengajak siapa? Iblis huma pada Hawa, pada Adam wa Hawa. Fa'azalla, maka mengajak siapa? Asyaitonu, setan. Iblisun artinya iblis. Adhaba, untuk mengeluarkan siapa? Iblis huma pada Adam wa Hawa. Wa fi qiraatin, dan di dalam qiraat yang lain fa'azallahuma nahahuma. Fa'azallah, maka kayak dicegat gitu, dicegat untuk diajak keluar dari diajak diusahakan dicongkel dari surga gitu lah, intinya biar enggak menghuni. Anha, dari jannah. Di ayat jannati artinya surga. Biangkola, dengan untuknya berkata siapa? Syaitan lahuma, terhadap Adam wa Hawa. Hal adullukuma, apakah sudah menunjukkan aku pada kalian an syajaratil khuldi, dari buah keabadian. Dari buah keabadian. Wako sama, dan berjanji siapa? Atau bersumpah siapa? Syaiton huma, pada Hawa wa Adam. Billahi, demi Allah. Innahu, sesungguhnya syaiton. Itulah huma, itu bagi Hawa wa Adam. Laminan nasihina, itu laminan nasihina, benar-benar golongan yang memberi nasihat. Fa'akala, maka makan siapa? Adam wa Hawa minha, dari syajaratil khuldi. Jadi kalau kita tahu pas kecil itu ya, ada gambar kalau buah khuldi itu bentuknya apel. Dulu saya pikir, oh berarti buah khuldi itu apel. Padahal yang dimaksud syajaratil khuldi itu adalah buah keabadian. Seperti apa bentuknya? Ada banyak makalah yang berbagai macam gitu. Jadi yang dimaksud al-khuldi itu adalah buah keabadian. Dirayu-rayu, panganan iki, temenan aku ini memberikan saran gitu. Muslihatnya setan sudah ditunjukkan. Jadi skenario Allah yang berikutnya adalah setelah Adam dan Hawa ini berpasangan, kemudian dipertemukan dengan muslihat setan. Dipertemukan dengan muslihat setan. Pak Khoja, maka mengeluarkan siapa? Allah huma pada Adam wa Hawa. Mimma, dari perkara tanah yang ada siapa? Adam wa Hawa, itu fihi, di dalam ma. Minan naimi, nyatanya dari kenikmatan-kenikmatan. Nyatanya dari kenikmatan-kenikmatan. Wakulna itu Allah alam bisawab. Jadi besok lanjutannya itu kita nanti akan, kalau sebenarnya kalau kita baca-baca lagi kadang-kadang di saat tertentu bagi orang awam lah, yo aku lagi ngono ribet-ribet wong wis diciptakno jare wong tinggal di surga, terus apakah kita akan menyalahkan Nabi Adam sampai Nabi Adam gitu ya, mau panggil tiba urip nang dunya ya kan. So itu skenario yang sudah dibuat. Jadi manusia diciptakan sudah dengan kelebihan daya pikirnya, maka kemudian kalau tidak dipertemukan dengan kesalahan, jadi pada saat itu manusia dipertemukan dengan muslihat setan dan otomatis melakukan maksiat. Lalu apa yang berikutnya diajarkan kepada Nabi Adam adalah menangani kesalahan yang sudah dibuat. Nah, seperti itu takdirnya manusia. Jadi ya kalau sudah terlanjur menjadi manusia ya harus berguna. Wallahu a'lam bishawab. Para
Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak astaghfiruka wa atubu ilaik. Keposo, Mbak.